bisa saya bantu? Gini Mbak, tadi saya habis dari dokter, terus dokternya ngerujuk saya ke poligizi, katanya habis saya rendah. Oh ya, boleh saya lihat hasil labnya? Oh, namanya Mbak Gita ya? Iya Mbak, Usianya 20 tahun, betul? betul. Sebelumnya Mbak Gita kan tadi di depan sudah diukur berat badan tinggi badannya. Boleh saya tahu? Iya, berat badannya tadi 56, Berat badan 56 kilo, tinggi badannya 158. 158. Oke Mbak Gita, jadi setelah dari hasil perhitungan berat badan tinggi badan didapatkan hasil IMT adalah indeks massa tubuh Mbak itu 22,43. Normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Jadi IMT Mbak ini termasuk dalam kategori gizi normal. Ini sudah baik Mbak. Lalu di sini diketahui hasil HB-nya 9,4 ya Mbak. Padahal untuk normalnya itu 12 sampai 14 gram per desiliter. Jadi dapat diketahui dari HB ini Mbak termasuk dalam anemia Mbak. Kalau boleh saya tahu aktivitas Mbak sehari-hari itu apa Mbak? Sehari-hari karena saya mahasiswa, jadi kerjanya cuma kuliah, habis itu karena ikut organisasi juga, kadang suka pulang sore atau pulang malam karena ada kegiatan. Gitu ya. Terus biasanya itu ada keluhan pusing juga, pusing, kunang-kunang. Ya, biasanya kalau saya habis jongkok atau habis duduk terus bangun itu rasanya agak kelingan gitu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, kan Mbak sebelum kesini sudah sarapan? Sudah. Sudah. Kalau saya boleh tahu, saya akan mendata makanan yang Mbak makan dari tadi pagi sampai pagi kemarin. Oke Mbak. Untuk tadi pagi sebelum kesini Mbak sarapan apa? Mie instan. Mie instan ya. Mie instannya 1 bungkus. 1 bungkus. Ini yang goreng atau yang kuah? Yang goreng. Yang goreng ya. Lalu untuk minumnya? Air putih. Air putihnya berapa gelas? 2 gelas. 2 gelas. Untuk ukuran gelasnya apakah pakai gelas belimbing atau pakai gelas yang tinggi gitu Kak? Gelas yang tinggi, yang agak besar. Oh, tinggi yang nggak besar itu ya. Lalu setelah itu ada konsumsi buah atau yang lainnya camilan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti malamnya sebelum Kakak tidur Kakak konsumsi apa Kak? Malam sebelum tidur ngemil semangka sih. Semangka ya Kak. Berapa potong? 2 potong. 2 potong. Ukuran sedang atau kecil Kak? 2 potong besar sih Mbak. Besar ya. Oke. Lalu ada makanan beratnya pada malam hari? Kemarin malam makan gorengan. Makan gorengan. Itu gorengan apa Kak? Mendoan. Mendoan. Itu tempe ya? Iya. Berapa potong? Itu 2 potong. 2 potong. Ada yang lainnya Kak? Nggak ada lagi. Untuk makan nasinya enggak? Enggak. Enggak. Lalu sore hari? Sore makan nasi. Sore makan nasi. Berapa centong Kak? 2. 2. Lalu untuk lauknya? Telur. Telur ayam? Telur ayam diceplok. Oh ya. 1 Kak atau berapa? 1. Satu butir ya. Lalu setelah itu sayurnya? Sayur kangkung. Sayur kangkung. Berapa Kak? Kalau nggak salah saya ngambilnya 2 sendok. 2 sendok makan atau Iya, sayur? 2 sendok makan. 2 sendok makan ya. Lalu setelah itu ada konsumsi buah atau camilan? Nggak ada. Nggak ada ya Kak. Lalu siang harinya? Siangnya skip, saya nggak makan. Siangnya nggak makan? Nggak makan. Kak, untuk makan sorenya ini, untuk minumnya minum air putih atau minuman berasa? Air putih. Air putih ya. Berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas. Karena makan siangnya digabung dengan makan sore ya Kak. Jadi makan paginya waktu itu apa Kak? Makan paginya saya sarapan bubur. Sarapan bubur. Isinya apa? Ada apa aja Kak? Telur. Telur. Berapa Kak 1 butir?
kurang lebih. ya 1 butir. Lalu Udah itu aja isinya. ini aja ya Iya. Kak. Untuk buburnya berapa banyak Kak? 1 mangkok bakso itu Mbak. Oh ya, 1 mangkok. Sebelumnya apakah Kakak ada makan yang berpantangan atau alergi seperti itu? Kalau alergi sih saya nggak ada, tapi saya vegetarian Mbak. Oh, vegetarian. Iya, jadi membatasi yang hewani-hewani, Mm-mm. tapi masih bisa mengkonsumsi susu sama telur. Oh ya, masih bisa konsumsi susu sama telur ya Kak. Sebelumnya karena Kakak saya lihat ada anemia ya Kak, apakah Kakak mengalami rasa cepat lelah seperti itu? Cepat lelah, awalnya pas ngelakuin kegiatan tuh nggak capek, tapi nanti endingnya itu capeknya tuh bisa sampai ngedrop gitu. Oh ya, berarti ini ada ya Kak. Lalu pusing dan sakit kepala? Lumayan. Ada. Lalu untuk sesak nafasnya? Enggak ya Kak? Enggak. Untuk jantung berdebar seperti suka deg-degan seperti itu Kak? Enggak juga ya. Terus kulit atau rambut kering? Lumayan sih Mbak. Oh ya, rambut ya Kak. Lalu untuk tangan dan kaki suka terasa dingin seperti itu Kak? Iya kadang. Terkadang ya. Nah, saya menganjurkan Kak, karena Kakak ini vegetarian dan harus membatasi lauk hewani, ada beberapa makanan seperti sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung zat besi Kak sebenarnya. Untuk makanannya contohnya adalah 1 kacang polong, itu mengandung folat yang tinggi. Jadi baik untuk dikonsumsi. Lalu ada bayam, itu 1 mangkuk bayam itu sekitar memiliki 6,5 mg zat besi. Juga kalsium, serat, protein, vitamin A dan vitamin E. Lalu ada juga tomat yang mengandung vitamin C ya kan. Nah, vitamin C yang cukup dalam tubuh itu dapat membantu proses kelancaran penyerapan zat besi Kak. Lalu ada juga telur. Kakak juga bisa konsumsi telur ya Kak. Nah, untuk telur tapi juga harus dibatasi mengingat telur mengandung kolesterol. Jadi paling tidak itu konsumsinya 1 hari dalam 1 kali. 1 kali 1 hari. Lalu ada kurma. Untuk kurma ini mengandung vitamin B9, yang mana vitamin B9 ini salah satunya adalah asam folat yang sangat baik untuk pembentukan sel darah merah. Lalu ada juga tahu Kak. Kakak di sini suka konsumsi tahu? Suka ya Kak. Nah, di tahu ini merupakan sumber tiamin, kalsium dan magnesium. Nah, kalsium ini adalah yang berperan penting untuk pembentukan hemoglobin. Lalu ada juga kacang tanah seperti bisa diolah dengan berbagai macam cara Kak, seperti kayak kacang tanah yang direbus atau yang dikukus seperti itu. Kacang tanah ini memiliki nutrisi yang baik seperti zat besi, asam folat dan B12. Nah, dengan mengonsumsi kacang tanah ini bisa mencegah terjadinya anemia. Jadi walaupun Kakak vegetarian, Kakak tetap bisa mencukupi kebutuhan zat besi Kakak dengan konsumsi yang tadi macam-macam saya sebutkan. Sebenarnya semua buah dan semua sayuran itu baik, tapi ada beberapa buah dan sayuran yang mengandung asam folat tinggi dan itu bisa berguna untuk pembentukan sel darah merah. Nah, di sini Kak, saya juga ada leaflet untuk anemia. Di sini ada contoh-contoh tujuan dietnya seperti apa, syarat dietnya seperti apa, lalu ada bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi ataupun dihindari untuk anemia ini. Lalu ada juga ini Kak, pembagian menu makan dalam sehari seperti itu. Nah, di sini tadi setelah saya hitung untuk hasil recall Kakak ini mencukupi sekitar 60% dari kebutuhan Kakak ya Kak. Di sini diketahui bahwa hasil energi Kakak dalam sehari itu seharusnya mencukupi 2290 kilokalori dalam sehari. Untuk proteinnya 61,9 dan lemaknya 61,09. Untuk karbohidratnya sendiri yang kakak butuhkan ada 346,18 gram seperti itu Kak. Jadi diusahakan untuk makanannya bisa diperbaiki lagi seperti tadi kan Kakak
untuk makan siangnya dirangkap dengan makan sore ya kak. Iya. Dan itu sebaiknya untuk makan itu tetap 3 kali sehari. Lalu untuk macam-macam makanannya itu bisa divariasi dengan yang lainnya, seperti itu kak. Mungkin ada yang kakak tanyakan lagi? Enggak, sudah cukup mbak. Sudah cukup ya kak, semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa kakak terapkan dan bisa memperbaiki kondisi kakak sehingga HB-nya bisa kembali normal ya kak. Iya, amin. Terima kasih. Iya, terima kasih mbak.